Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. salam kebajikan. Halo geng ngontek. Sit back and relax. Pasang headset. Jangan lupa follow podcast dan Instagram kita di @ngontek_podcast. Selamat Selamat mendengarkan. Selamat malam geng ngontek. Selamat malam. Thanks God it's Friday. Everybody wants to party. TGIF, Yo. Tahu nggak lu TGIF apa? Itu bahasa apa? Thanks God it's Susah Friday. emang, bapak-bapak. Susah emang bapak-bapak emang. Balik lagi dengan kita bertiga dalam podcast Ngontek, ngobrol-ngobrol BP Jam Sostek. Geng Ngontek, terima kasih banyak untuk antusiasnya yang udah mulai mampir ngepoin Instagram Ngontek dan juga dengerin podcast kita di Makasih episode ya, yang guys. pertama kemarin. Terima kasih. Makasih masukannya, itu buat perbaikan kita ke depan. Iya, benar banget. Iya, benar. Mudah-mudahan di episode ini suara gue udah lebih kenceng ya dari yang episode sebelumnya. Karena kayaknya Nah. di episode yang sebelumnya ada yang nyabotase mic gue. Tahu nggak lo? Teman-teman gue juga sih sebenarnya. Tahu nggak nih? Karena sebenarnya kemarin tuh ada juga yang nge-DM Instagram gue. Kenapa tuh? Ada yang bilang gitu, Mbak. Oh iya. Dia bilang, Mbak, suaranya yang pelan itu mas-masnya itu siapa sih? Kayaknya penyayang ya Mbak, gitu masa? Baru dari suara doang loh. Nah, Padahal kurang vitamin. Tapi pas ketemu udah langsung gak dibalas lagi. Ya? Iya, soalnya mukanya keras banget. Ya Allah. bisa kali kasih nomor HP Mbak, ya Allah. Tahu Mbak bisa kali langsung di Iya, follow. itu sesuai sama mukanya, sama kepribadiannya. Lemes. Iya. Enggak. Oh, Ada yang iya. sabotase mic gue emang pasti. Oh, iya, yakin. iya, oke. Ya Allah yang membalas. Ya Allah, mulai ada perpecahan di antara kita guys. Geng Ngontek, kalau ada yang mau kenalan sama kita bertiga, Bukan dong. bukan ya. Sama gue aja kenalan. Ya Iya, Allah. bukan juga dong. Maksudnya kalau ada yang mau kasih pertanyaan, saran, dan kritik masukan materi yang mau dibahas di episode selanjutnya itu apa, bisa banget dan boleh ke email kita di ngontekpodcast@gmail.com atau DM ke Instagram kita @ngontekpodcast. Bisa juga via Google Form yang linknya ada di bio Instagram kita. Dan jangan lupa di follow podcast kita. Follow. Bisa Follow di Spotify atau Apple Podcast juga ya. Benar. Betul. Oke, Benar sekali. masuk ke materi. Ya. Klasik. Apa nih, Min? Kali Dibahas. ini kita akan ngebahas tentang pandemi COVID-19 yang udah mulai masuk ke Indonesia mulai bulan Maret 2020 kemarin ya. Dan pastinya ini berdampak banyak banget sama Banget. segala aspek kehidupan kita. Nah, kalau di podcast kita yang terakhir kemarin, Mas Yudit sempat sampaikan kalau pandemi COVID-19 ini ada sangkut pautnya dengan program yang diselenggarain oleh BPJS Ketenagakerjaan, Oke. yaitu program JHT. Hmm. Nah, bisa dijelaskan maksudnya Mas Yudit? Ngomongin fenomena yang lagi rame ini ya, khususnya di kantor Oh, gitu. cabang. Baru dong. baru ngejelasin. Itu rame banget memang di kantor cabang Bekasi Kota ya. Jadi perusahaan peserta BP Jam Sostek banyak yang kena dampak COVID-19. Nah, dampak ekonominya tuh kerasa banget nih. Nah, ya efeknya perusahaan terpaksa deh ngurangin jumlah karyawannya, PHK gitu. Nggak? Sedih banget ya. Efek ke BP Jam Sosteknya banyak banget tenaga kerja yang nyairin saldo JHT-nya. Padahal sebenarnya tahu nggak sih manfaat JHT yang sebenarnya itu apa? Apa tuh? Gimana? Kita ketemu di episode Oh, udah selesai ya ini. Belum ya? Jangan dong. Mulai baru 5 menit. Itu kan Baru udah ya. lu
bikin skripnya. Oh iya. Jadi masih panjang nih ya. Iya. Masih ada 3 lembar lagi tuh. 3.516 lembar lagi. Iya Ndra. Oke, manfaat CHT yang sebenarnya itu dari namanya aja, jaminan hari tua. Jaminan hari elu ya berarti. Gua lagi dibully gua lagi. Jaminan hari lu artinya jaminan hari tua. Iya. Astaga. Jaminan hari tua ya. Jaminan hari tua, bukan jaminan hari muda nih. Maksudnya itu tabungan untuk bekal hari tua ya. Jadi bukan sebetulnya peruntukannya itu bukan untuk pas saat muda. Karena apa? Setelah berhenti kerja gitu. Pas masih usia produktif Masih gitu usia ya. produktif. Karena kalau misalkan udah tua itu penghasilannya pasti terhenti kan. Benar. Nggak ada lagi penghasilan. Nah itu saatnya mencairkan JHT untuk menyambung penghasilan yang terhenti tadi. Kalau masih muda kan kayak gua ini Gimana? Mohon maaf. masih bisa produktif, masih bisa iya. cari kerja lagi, bisa cari usaha lah sana sini gitu. Apalagi nyari jodoh ya Ndra. Ya Allah ya Rob. Lu. Jadi pengen nyanyi Wali deh. Wali. Cari jodoh lah bukan ya? Kita kan nggak Susah tahu susah ya emang. Beda Tergantung zaman. selera susah. Beda zaman, baby boomer sama iya, gen beda kita. zaman, beda. Kalau Indra kan selera. sukanya Caca Handika. Cherry Bell gitu. Lemes kan guys. Lanjut. Oke, tadi udah dijelasin kan kalau sekarang itu selama pandemi banyak banget yang cairin JHT. Jadi emang bener banget. Contohnya kayak di kantor kita di cabang Bekasi Kota. Tadi gue udah ngitungin nih satu-satu di komputer. Satu-satu pakai Iya. leading ya. Iya, gue ngitungin total klaim JHT selama pandemi ini ternyata mencapai 8.578 klaim. Yang ngajuin klaim JHT aja tuh. Iya, itu JHT doang, JHT doang dan selama pandemi. Ya. Berarti ada 8.578 peserta BPJS Ketenagakerjaan yang udah cairin JHT-nya. Gitu. Dengan nominal 137 miliar lebih. Banyak banget kan? Itu dari Banyak kapan banget sih? itu. Nah, jadi kalau pandemi di Indonesia tadi kan dibilang Nina mulai dari Maret ya, mulai ramenya. Nah, jadi datanya itu mulai dari Maret sampai dengan Juni. 3 bulan nih, 4 Tadi bulan. gue belum ngitungin satu-satu lagi sampai di hari ini. Gitu. Jadi kalau sampai hari ini tuh pasti udah lebih banyak dari yang disebutin tadi. Iya benar. Untuk Lu masih seneng kan punya duit Iya, sebanyak itu? Gimana kira-kira kalau lu punya duit sebanyak Berapa? yang gue sebutin Berapa tadi? tadi? 100.000 ya? 130. Kalau 100.000 100 ada lah di ribu, dompet. lu segitu tuh. Nggak ngebayangin sih, banyak banget itu. Nggak Banyak ngebayangin ya. banget Itu ya. kalau buat beli susu anak lu udah bisa dapat berapa kaleng ya? Jangan jadi gue kelihatan tuanya nih guys ya, tolong direvisi lah pertanyaannya. Ya Allah, beli Nina susu. tolong aduh Beli Nina. popok bisa Iya, juga benar. tuh Itu ya, berapa banyak lembar ya, banget. Tolong dibully lagi saya. Oke, lanjut ya. Mohon maaf lahir batin. Oke, lanjut. Untuk ngelayanin peserta klaim yang segitu banyak, sampai bulan Juni aja ada 8.500-an ya Ndra ya. Itu pelayanannya itu gimana? Ada perbedaan nggak sih antara yang normal sebelum pandemi sama yang sekarang ini yang new saat normal pandemi ya. ini? Gimana? Mas Yudit? Boleh, kayaknya Mas Yudi tahu banget itu. Iya, Oh Mas ya. Yudit. Sorry. Dari dulu juga sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan itu udah online pelayanannya. Jadi waktu sebelum pandemi juga udah online Tundra. Tapi pada saat pandemi ini ada namanya Lapak Asik. Mau tahu nggak Apalagi tuh Lapak Lapak Asik Asik itu apa? Mau ya? Mau tahu nggak nih? Kita Di lanjut WA aja, di episode selanjutnya. WA ke gue aja Lapak Asik itu Oh gitu. ya, boleh deh. Ya udah ya, nanti mau WA Indra dulu. Udah dulu guys. Udah. Enggak dong. Oh, ya. Lapak Asik itu singkatan. Oh. Layanan tanpa kontak fisik. Asik nggak tuh? Asik. Asik. Nih kalau lu mau ngeklaim Indra, Eh. mau cairin saldo JHT lu,
lu nggak perlu datang ke kantor cabang, cukup ambil antrian lewat antrian online, terus upload berkas-berkasnya, habis itu Ke Facebook. cair deh. Bukan dong. Ya kemana dong uploadnya? Kan tadi antrian Oh online. iya. Jadi ambil antrian dulu, masa topes. Nih gue kasih Lanjut. tahu urutannya nih ya. Iya gitu. Stay in the line, still in the line. Nih, masuk ke link website antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id. Terus muncul deh tuh isian data-datanya. Ada kolom NIK KTP, ada nomor KPJ kartu peserta Yeah. jam sosteknya, nama, nomor HP, email, terus pilih tanggal, waktu pengajuannya kapan, terus pilih juga kantor cabang yang terdekat. Terus Selanjutnya scan semua dokumen, ada KPJ tadi ya, KTP, KK, surat keterangan kerja atau apa klaring ya, buku tabungan, termasuk formulir klaim JHT yang udah diisi lengkap, terus kirim dokumennya ke email kantor cabang tujuan yang dipilih tadi. Oh gitu dong. Nah, setelah email diterima, nanti ada petugas yang informasiin kapan akan dihubungi. Terus diinfokan juga siapa petugas BP Jam Sostek yang akan menghubunginya. jadi kalau mau ngajuin klaim nggak perlu datang ke kantor gitu maksudnya. Ya, jadi yang jauh-jauh pun bisa ngeklaim tuh. Nah, kalau yang di dekat dengan kantor cabangnya, itu nanti petugas menginfokan untuk datang. Oh datang langsung ke kantor. Tapi yang emang memungkinkan ya lokasinya dengan Iya. lokasi kantor Dan cabangnya. itu bisa lebih cepat prosesnya karena satu customer service itu bisa melayani lebih dari satu, bisa 5. Nah, nanti Lebih dari satu customer service. lebih satu peserta dong. Kirain satu customer Ntar service dulu. melayani lebih dari satu. Nih, jangan lupa nih. Sebentar, oh ya silakan. Siapin berkas-berkas aslinya tuh kalau nanti pas dihubungin nih, kalau yang jauh tadi ya, itu ditunjukin deh tuh berkas aslinya. Kalau lolos verifikasinya ditransfer deh ke rekening Siapa? rekening peserta Oh. dong. Masa rekening kita mah boleh di DM aja. Jangan dong, ya Allah, kita kan amanah dong. Iya ya Allah, susah sih emang. Nah, terus kalau misalnya datang ke kantor, itu pasti diperhatikan juga tuh protokol kesehatannya. Jadi mulai Pastilah. dari mau masuk, sebelum masuk itu dicek dulu suhu badannya. Kemudian kita cuci tangan. Setelah cuci tangan, dokumen-dokumennya itu juga disterilisasi Sterilisasi. sama petugas yang ada di depan. Gitu. Kemudian baru Terus masuk ke hand dalam. stabilizer. Bukan. Sanitizer. Oh, iya. Masuk ke dalam, kita pakai hand sanitizer dulu, baru deh kita ketemu sama mbak-mbak CS yang ada di layar komputer itu ya. Gitu. Berarti protokol kesehatannya ketat banget ya. Banget. Kita banget, tetap banget. melayani peserta dengan terus memikirkan Apa ya, kesehatannya juga iya, gitu. memikirkan kesehatan peserta dan kesehatan kita juga dong pasti. Iya. Nah itu kan tadi ada metode one to many itu mbak-mbak CS-nya sama mas-mas CS-nya pada sehat-sehat semua tuh, bisa ngelayanin langsung banyak gitu. Iya, jadi alhamdulillah sih ya, mbak-mbak, mas-mas CS-nya, terus kita semua dalam keadaan sehat walafiat sampai sekarang. Alhamdulillah. Karena kayak yang udah dijelasin tadi, pelayanan yang kita kasih ke peserta sekarang itu memang udah dan harus banget ngikutin protokol kesehatan. Jadi mungkin nih misalnya kebetulan ada geng ngontek yang ngeklaim JHT di Bekasi, coba aja ntar pas video call sama mbak-mbak atau mas-mas CS-nya, kalau nggak senyum-senyum sendiri. Soalnya kenapa? Ternyata bukan Ngeliat video dia. call, ternyata kamera selfie. Iya. Lihat sendiri. Iya itu maksudnya. Oke. Karena ngelihat mukanya sendiri. Enggak dong, karena ngelihat mbak-mbak
staff-staffnya, mas-masnya pada Oh, iya. cakep-cakep semua. Cakep-cakep, seger-seger, gitu. sehat-sehat gitu. Heeh, sehat, seger-seger. Terus selain mbak-mbak sama mas-mas CS, dari teman-teman di bidang lain itu kita juga ngebantu juga ya. ngebantu proses klaim selama pandemi ini. Iya benar, ngebantu proses klaim selama pandemi ini. Jadi Saya kayak pelaku. di sini Nina kan, Saya pelaku pelaku. pelakunya. Iya, saya Jadi pelaku. dia sibuk banget sekarang, tiap hari dia seneng deh pokoknya ada gitu yang di video ada call. yang perhatian. Iya, dia ada yang di video call. Kalau selama ini kan kosong. Angker gitu banget, ya. angker tuh HP ya. Iya. Kalau selama ini dia kan punya handphone 2 ya. Iya. Jadi paling dia nelpon dari handphone dia yang satu ke handphone dia yang satu lagi biar kelihatan ada yang Video nelpon, call iya gitu video kan. call Halo, gitu. gitu. Satu Ya lagi Allah, halo gitu. sedih Padahal banget. dia sendiri. Makanya dia sekarang seneng banget loh. Cek juga gitu, gue biasanya halo ke HP satu lagi, ntar HP satunya halo gitu-gitu juga. Iya, dia Coba pernah bilang gini kan pas gua nelpon malam-malam ke dia. awal-awal. Iya, gimana? Lu tadi nelpon keterangannya in another call nggak? Oh iya. Jadi gue bilang, ya iyalah in another call, kan handphone lu 2, lu nelpon dari handphone yang satu lagi kan biar kelihatan in another call. Jadi Segitunya nggak loh. bisa ditelepon karena nelpon sendiri Iya, ya. Iya. segitunya buat pembuktian Allah, dia kalau ya emang Robby. dia itu ada gitu. Oh iya, jadi senang banget sekarang ya. Bang. Nina khususnya ya. Iya, Nina khusus. Oh ya Allah. Oke, boleh lanjut lagi Boleh. ke Kalau topik kita. obrolan jomblo-jomblo ya. Soalnya kita belum bisa frekuensi sama lo Mas. Oh Yudi. iya, Kita karena nggak bisa sama lo, sorry Ya, banget jangan nih. dibully makanya. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Nah, ada nggak sih yang ngebedain pelayanan di Bekasi sama di cabang lain, Mas Yudit? Pasti ada beda dong. Soalnya di sini banyak yang cakep-cakep kayak gitu nih. uy. Ya enggak lah, ini semua kantor sama. Pelayanannya tuh mau di kantor cabang, di kantor perintis BP Jam Sostek semuanya sama. Selalu mengedepankan yang tadi Nina ngomongin, kecepatan pelayanan dengan mengikuti prosedur keselamatan pesertanya. Bener banget. Gitu Nina. Ya. Oke, agak serius dikit lagi. Boleh. Oke, boleh. Udah ya, cukup ketawanya. Oke, nah untuk dokter dan seluruh tenaga medis kan juga salah satu peserta BPJS Ketenagakerjaan juga ya kan, bener kan ya? Bener. Nah, dan kemarin kan di berita banyak banget beritanya yang gugur mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan seluruh pasien penderita COVID-19, entah karena kelelahan Yeah. atau terpapar dan sebagainya lah ya. Nah, itu di cover juga nggak sama BPJS Ketenagakerjaan? Menarik nih pertanyaannya nih. Jadi waktu itu juga sempat jadi perbincangan hangat tuh ya. Tenaga kesehatan, mau itu dokter, suster, pokoknya yang dalam pekerjaannya berhubungan langsung ya menangani pasien COVID-19, kalau terjadi resiko meninggal dunia itu di cover, dilindungi BP Jam Sostek, yaitu masuk ke program jaminan kematian yang diakibatkan kecelakaan kerja. Jadi gitu. Manfaat yang didapat juga besar. Lebih gede ya. Jadi 48 kali upah yang dilaporkan. Ingat itu yang berhubungan langsung ya, yang menangani di ruangan yang ada isolasi mungkin ya. Nah itu. Tapi kalau kena tenaga kesehatan yang meninggal dunia karena COVID-19 juga, tetapi tidak berhubungan atau kontak langsung dengan pasien COVID, tetap mendapatkan perlindungan juga tuh, tapi jaminan kematiannya. Gitu. Jadi penting banget semuanya terlindungi. Benar banget. BP Jam Sostek seperti itu. Pembicaraan kita sudah mulai meluas, sudah banyak juga info yang kita sampaikan tadi. Sekarang bisa di kesimpulannya dulu Ndra, conclusionnya seperti apa? Conclusion ya, jadi ya alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah. Intinya gengs, di masa pandemi ini kita BPJS Ketenagakerjaan semakin dan selalu siap untuk melayani seluruh peserta kita dengan semua program perlindungannya. Jadi sesuai dengan slogannya nih, menjadi jembatan kesejahteraan seluruh pekerja. Tuh, jadi insya Allah kita amanah terus. Gitu, insya Allah. Pokoknya semuanya Masya Allah. Agar terlindungi tadi, Mm-mm. baik itu perusahaan, rumah sakit yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya, karyawannya, apalagi
pandemi seperti ini ya kan. Jadi penting banget wajib didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Karena kan kita nggak ada yang tahu ya kalau resiko itu bisa bisa terjadi terjadi kapan ke aja. siapa aja dan kapan aja. Benar banget. Gitu nih. Oke, jadi untuk next episode Bahas kita akan JHT bahas mungkin apa? ya. Iya, Bahas- tadi kan masih Kulitnya aja ya tadi ya. Tadi masih sekelibat kulitnya aja. sekelibat. Iya, bener banget. Oke, Iya. jadi di next episode kita bakal bahas tentang program JHT, apa itu manfaat detailnya, berapa besar iurannya, apa yang akan didapatkan sama pekerjanya, seperti itu ya. Iya. Gimana? Karena program JHT ini adalah salah satu program yang primadona di antara keempat program BPJS Ketenagakerjaan gitu kan. Oke, Primadona banyak digodain gitu ya. Bukan dong. Biasa kan? dia nggak bisa diajak ini nih kooperatif nih dia. Enggak, iya benar. Ya, oke. Kita kan lagi Bercanda-bercanda. serius. Oke. Ini kalau ada pendengar yang mau ngasih saran atau misal pertanyaan tentang yang tadi JHT tadi, boleh kemana tuh? Boleh email aja ke ngontekpodcast@gmail.com atau DM ke Instagram kita @ngontekpodcast. Bisa juga via Google Form yang linknya ada di bio Instagram kita. Jangan lupa di follow Instagram dan podcast Podcastnya kita juga dong. buat tahu episode selanjutnya kita bakal ngomongin apa. Begitu? Atau betul? kasih masukan buat nanti ke depannya mau ngebahas apa juga boleh di situ. Boleh Atau mau banget. ceritain pengalamannya juga boleh. Boleh. Atau ada yang baru klaim mungkin kan gimana pengalaman dia kemarin klaim JHT-nya. Atau kalau misalkan ada yang mau jadi peserta BPJS boleh, Sostek, boleh. mau daftar juga boleh, Boleh, ke situ di juga situ. ya. Nah, Kita bantu. hubungi untuk daftar BPJS Ketenagakerjaan gitu. Oke, kita bertiga pamit dulu. Stay safe, stay healthy, tetap pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Pokoknya semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Di kontak semua ya. Amin. Gue Nina. gue Yudit. Gua Indra. Sampai ketemu di episode Episode selanjutnya. selanjutnya.